Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahu Bapak Ibu jamaah sholat isya, dan insyaallah dilanjutkan dengan sholat tarawih rahimahullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak terasa sudah kita lakukan masuki hari yang ke-8. Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan panjang umur sehingga sampai kita bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan paripurna. Amin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir, sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Rasulullah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik dalam kehidupan umat manusia. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengikut Rasulullah SAW yang baik, dan kita bersama-sama dimasukkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang makna dan hikmah berpuasa. Jadi masih baik, masih karena belum terlambat, masih awal. Makna dan hikmah puasa. Puasa itu mempunyai makna menahan diri. Jadi orang yang berpuasa itu orang yang mampu menahan diri, menahan dari rasa lapar, menahan dari rasa haus, menahan emosi, menahan amarah, dan menahan nafsu. Semuanya ini yang apabila kita tidak mampu menahannya, yang pertama akan merusak nilai ibadah puasa. Yang kedua akan membatalkan puasa kita. Membatalkan puasa ini kan intinya ada dua, secara lahir dan secara batin. Secara lahir itu yang misalnya pada siang hari gigit donat berlapis coklat, nah ini jelas batal. Meskipun yang kita gigit besi, tapi kalau lapisannya keju bisa batal. Ini secara fisik. Nah, secara psikis, ini yang membatalkan puasa, misalnya kita tidak mampu menahan nafsu. Siang-siang misalnya terjadi pelanggaran. Zaman para sahabat Nabi dulu itu mengaku menghadap Rasul, ya Rasul, celaka saya. Ya Rasulullah, saya celaka. Kenapa kamu celaka? Ya, saya kebablasan. Puasa siang kok. Ini tidak mampu. Ya sudah. Kalau itu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, 1 bulan saja saya sudah ngebet, malah disuruh 2 bulan. Jelas tidak mampu. Ya sudah, mungkin kumpulkan 60 orang fakir miskin, kasih makan. Rasanya satu kampung ini tidak ada yang paling miskin kecuali saya di kampung ini. Masya Allah, sudah miskin
tidak mampu berpuasa, pelanggaran. Nah, ini namanya pembatalan. Jadi ini harus hati-hati, terutama yang masih muda, yang masih kencang. Kalau yang tua ini kayaknya kalau lagi berubah. Nah, ini yang membatalkan puasa. Jadi secara fisik dan secara psikis. Jadi puasa itu menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan nafsu, syahwat. Dimulai dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kalau sudah maghrib masuk menahan syahwat. Meskipun tidak puasa, misalnya pada bulan puasa tidak puasa karena mungkin sakit atau mungkin musafir. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Kalau sakit di bulan Ramadan ini atau musafir boleh tidak berpuasa. Fa'idatu min ayyamin ukhra, tapi mengganti nanti di luar bulan Ramadan sejumlah puasa yang ditinggalkan. Meskipun tidak puasa di bulan Ramadan karena sakit atau musafir, tetap pada siang hari dilarang bergaul sama pasangannya. Pasangannya sendiri dilarang, apalagi dengan pasangan orang lain ini malah dilarang. Jadi tidak boleh, karena ayatnya bunyinya uhilla lakum lailatas syiyami rafathu, dihalalkan kepada kamu pada malam Ramadan ar-rafathu ila nisaikum, berbaur dengan istri-istri. Jadi dilarang kalau siang. Nah kalau malam monggo. Jadi memang dihalalkan kalau malam. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, karena dia adalah merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian dari dia. Jadi seperti itu ayatnya. Menahan. Kemudian hikmah puasa ini secara lahir puasa itu menyehatkan. Maka Rasulullah satu ketika mengatakan sumu taswihu, puasalah kamu, karena dengan puasa itu kamu menjadi sehat. Puasa itu bukan menganiaya diri. Puasa itu bukan hilang rasa syukurnya. Puasa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia, bukan penyiksaan. Tapi puasa itu menyehatkan. Karena ajaran Islam ini banyak Allah memberikan rukhsah, keringanan, meskipun kelihatannya memaksa. Contoh puasa itu dilaksanakan kepada orang yang beriman, diperintahkan bagi yang mampu, bagi yang berat ada keringanan. Wala yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau kamu berat dalam melaksanakan puasa, misalnya sakit menahun, sakit yang harapan sembuhnya tipis, sakit terus gak ada sembuh-sembuhnya, ini berat, maka tidak usah puasa, membayar fidyah. Atau ibu-ibu setiap bulan Ramadan kok menyusui ya, atau setiap bulan Ramadan hamil muda nyidam terus, nanti menjelang Ramadan lagi sudah mulai menyidam lagi, jadi dapat puasa, berat itu. Kapan puasanya? Ya bayar fidyah. Itu namanya berat. Kalau dipaksakan puasa akan berdampak kurang baik bagi calon jaminan atau bagi bayinya. Ini namanya wala yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Rukhsah yang pertama tadi
apabila sakit atau bepergian. Jadi boleh tidak puasa, bisa diskon 100%, tidak usah puasa kalau sakit, kalau musafir. Tapi ayat itu diakhiri dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu sebenarnya lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maka kalau sekedar sakit pusing-pusing sedikit barangkali, mungkin mules-mules sedikit, kalau bisa ditahan, puasa itu lebih baik. Asal jangan dipaksa, jangan dipaksa. Jadi puasa itu hikmah yang pertama secara fisik sehat. Tidak ada ceritanya orang meninggal karena puasa, tidak ada, belum pernah ada ceritanya. Tidak ada ceritanya orang puasa itu sakitnya makin kambuh gitu, misalnya sakit mah, tidak ada. Jadi sehat sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah. Yang kedua, hikmah dari puasa itu mengantarkan kita menjadi orang yang muttaqi. Mengantarkan kita menjadi orang yang muttaqi sesuai dengan tujuan akhir dari puasa itu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu merupakan grade yang paling tinggi. Pondasinya takwa itu beriman. Maka puasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina Islam, bukan wahai orang-orang Islam, bukan ya ayyuhannas wahai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi banyak orang Islam dalam bulan puasa ini yang tidak pernah puasa. Ada yang puasanya itu tutup gendang. Pada awal itu sibuk berbuka bersama, menyiapkan sahur. Hari kedua ketika lolos, nanti dekat-dekat hari raya sibuk sudah puasa lagi. Ada yang langsung hari raya. Banyak itu orang Islam itu. Banyak. Jadi makanya kalau kita bisa melaksanakan syariat Islam, rukun Islam yang 5 ini dengan baik, dengan tekun, maka itu juga akan berfungsi untuk menguatkan iman seseorang. Iman seseorang itu dikuatkan dengan melaksanakan ajaran Islam yang tekun. Jadi iman Islam. Kemudian ihsan. Ihsan itu tahapan yang ketiga menuju takwa. Tangga yang ketiga menuju takwa. Ihsan itu ada 2. Berbuat ihsan itu berbuat ihsan kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, tidak pernah suudzon kepada Allah. Sudah puasa, ekonomi sulit, mencari uang susah, panasnya luar biasa, sampai haus ditahan karena takut batal. Kalau minum nyari bukan es tempelkan di leher itu, tidak batal itu, tapi kayaknya nilai keikhlasannya itu tipis, tidak batal. Nah itu. Kemudian ihsan yang kedua yaitu berbuat baik kepada sesama manusia, sama makhluk, itu ihsan. Kemudian tingkatan yang keempat, ini kita akan masuk ke mukhlis. Jadi tahapan yang keempat itu orang yang ikhlas dalam beramal, dalam melaksanakan perintah Allah itu dilaksanakan dengan ikhlas, hanya mengharapkan dari Allah, ridho dari Allah. Makanya apa yang disampaikan Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, yakin kepada Allah dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini janji Allah lewat Rasulnya. Janji Allah lewat Rasulnya akan diampunkan dosa-dosa kita itu yang telah lalu. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan supaya kita tuh melaksanakan agama Allah dengan lurus, melaksanakan ajaran Islam dengan ajaran Islam yang lurus ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan kemudian yang terakhir, kalau sudah iman, Islam, ihsan dan mukhlis, maka akan kita mencapai derajat yang paling tinggi kelima, yaitu muttaqin. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan, dan harapan kita puasa tahun ini kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.